Kita tuh ngobrol sama seseorang yang ternyata secara pengalaman itu udah internasional. Ih keren banget dan menurut gue apalagi orang yang satu ini juga sangat menginspirasi aku ya sebagai seorang perempuan gitu bahwa lo bisa kerja sejauh mungkin jadi apa aja gitu ya. Karena jujur aja salah satu kerjaan ini tuh adalah kerjaan yang buat aku nggak boomer friendly. Kalau dijelasin ke boomer tuh agak susah gitu. Bener. Kayak gimana kerjanya ngapain? Ya gitu ngatur panggung apa harus jelasin gitu ya. Dan kayaknya juga ini tuh kesempatan-kesempatan yang hadir karena berbagai macam hal. Misalnya digitalisasi lah gitu ya, karena kemudahan-kemudahan berkomunikasi juga. Makanya beliau ada di sana. Di sana, di mana? Di FIFA yang kemarin menggelar acara yang gede banget. Piala Dunia 2026 di There you go. USA The Tickers ya. Atau mungkin udah pernah lihat videonya juga ya, masuk ke timeline kamu atau masuk ke explore kamu gitu ya. Tentang salah seorang warga kita tentu saja yang ternyata menjadi bagian dari perhelatan sebesar itu. Dan beliau adalah seorang perempuan. Sekali Jadi lagi. kayak salut banget, keren banget. Aku ngefans. Please welcome ada Kak Wella Hatta, Senior Stage Manager FIFA World Cup 2026. Luar biasa. Kak Wella, apa kabar? Baik. Kita baik, masih, you can speak Indonesia, ha? Justru bahasa Indonesia aja saya capek bahasa Inggris dulu kemarin-kemarin. Ngerti banget kamu pasti di sana kangen gak sih pengen ngomong Indo lu gue bener, gitu bener, ya. bener banget. Berapa lama emang kemarin di USA? Kemarin tuh berangkat sekitar akhir Mei, jadi mungkin totalnya 2 bulan ya. Kapan kamu baru pulang? Sekarang ada 2 hari lalu. Thank you so much udah hadir 2 hari Terima kemudian kasih detik banyak. pagi. Iya, di momen ini tuh gue pengen banget ngobrol sama tim kita ya. Kayak tahu diri, kasihan. Dia juga baru nyampe Indo. At least seminggu gitu. Iya, sengaja kasih waktu dulu dia ketemu keluarganya. Masih jet lag. Masih jet lag juga ya kan. Iya. Kak, tapi keren banget sih. Coba kita mau ngobrol dulu. Berarti pekerjaan dirimu di sana itu sebagai seorang apa sih? Senior Stage Manager. Senior Stage Manager. Ini berarti kalau misalnya aku mikirin event di Indonesia, berarti dirimu akan ngatur sepanjang acara di stage itu akan ngapain aja? Betul. Emang di sana tuh ada stage-nya gitu ya? Dibilang stage ada sih kecil gitu ya di dalam. Cuman tapi kalau misalnya memang seremoni untuk Piala Dunia biasanya kita gelar karpetnya dulu karena Wih. tidak boleh Menyentuh rumput. Menyentuh menyentuh rumput ya. rumput, Setuju. baru nanti ditaruh stage-nya gitu. Jadi sebenarnya ada stage-nya. Oke. Ini akan pertanyaan sejuta orang di luar sana. Kok bisa tiba-tiba ada satu orang Indonesia nyempil, seorang perempuan pula, di ajang event sebesar ini? Beruntung mungkin ya. Oh, so humble. Padahal Humble keberuntungan itu dia. kan datangnya karena kesiapan dan kesempatan ya. Itu dia. Percuma ada kesempatan tapi orangnya belum siap sih, tapi there you go kan ya. Iya. Kak Wella di sana karena mungkin sudah siap, sudah ready untuk acara sebesar itu. Dan kita ready buat dengerin cerita kamu sepanjang apapun. Itu awal mulanya gimana coba? Dari lulus kuliah tuh kerjaanku udah stage management. Oh gitu? Dari situ udah kayak ketemu cinta Pada dunia pertama event. dan terakhir mungkin ya. Happy banget soalnya untuk teater. Oh. Untuk teater di Bali. Oke. Gitu. Di Dirimu maaf orang Bali kah? Enggak, aku orang Jakarta. Orang Jakarta? Iya, Oh. cuman tapi setelah lulus kuliah tinggal di Bali untuk kerjaan itu jadi totalnya mungkin di Bali 10 tahun. 10 tahun? Iya, Menjadi seorang stage manager? iya, betul. Dan anyway stage manager ini bukan kerjaan yang lumrah ya. Maksudnya nggak ada anak kecil aku tanya, cita-cita jadi apa? Stage manager. Nggak Mungkin ada. nanti akan Iya. Mungkin nanti setelah Iya. dirimu kemudian akan Membukakan besar. jalurnya Iya, ya dari iya, Kak Wella iya. ini. Oke. Semoga. 10 tahun ada di Bali. Menjadi 6 tahun sih sebenarnya. Setelah itu baru ada tambahan-tambahannya lagi. Oke, Ya. oke. Terus Gitu. kemudian tiba-tiba berkarir bisa internasional tuh gimana ceritanya? Setelah 6 tahun di Bali itu saya pindah ke Thailand untuk 2 tahun kerja di Cartoon Network Water Park untuk Wow. ngurusin show juga. Oke. Terus habis itu tuh rencananya mau ngambil S2 di Prancis. Oke. Jadinya berhenti kerja, balik ke Jakarta mau belajar bahasa Prancis. Bonjour. Jadi bonjour. Terus nggak ada kerjaan kan. Terus dikirimin sama temen Asian Games lagi nyari stage manager. Oh, so Terus it was on 2018 ya? Iya betul. Terus ya udah coba dapat gitu. Terus ya udah dari situ jadi ketemu banyak orang di bidangnya. Udah nggak berhenti sampai sekarang. Saat itu part of Inasgok bukan? Bukan. Oh, bukan beda lagi ya. Beda Jadi lagi. memang Maksudnya spesial. tetap di bawah Inasgok of course. Ya. Ini berarti Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia. Betul. Asian Nah, Games Jakarta 2018. berarti pada saat itu dirimu dapat quote unquote link baru bertemu dengan orang-orang dari mancanegara. Iya, waktu itu memang ada perusahaan yang biasa bikin Olympics.
Jadi ketemu sama mereka, kenal sama mereka, dan memang biasanya tuh mereka ketika mengadakan seremoni di negara mana, mereka akan hire lokal. Dari situ kalau misalnya mereka suka sama lokalnya, mereka akan bawa. What? Gitu. Karena kita semua freelancer. Gitu. Berarti oke, ini kalau dari sudut pandang aku ya, berarti kamu quote unquote semenarik itu sampai akhirnya dirimu adalah yang dibawa sama timnya mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibawa kemana waktu itu? Pertama internasional itu 2019 SEA Games di Filipina. Oke. Ya, terus habis itu kena COVID kan. Baru setelah COVID ada PON di Papua. Setelah itu ada Dubai Expo 2021. Dirimu ke Dubai. Oke, Kak, ini yang menarik juga kan, dunia panggung ini adalah erat banget hubungannya sama entertainment ya. Apalagi juga tadi kan Kak Wela katanya at the very beginning tuh dunia teater juga gitu. Nah, aku juga pernah mendengar nih kalau katanya memang Indonesia tuh jagonya lah bikin-bikin kayak gini. Kalau bikin acara kita tuh meriah gitu ya, bener-bener hospitality tuh mantep banget. Nah, kamu pasti punya comparison, Kak, dari yang kita kerjain di Indonesia sama di luar negeri. Ada beda gak sih gaya kerjanya? Kemudian juga si hasil-hasil event-eventnya juga sebeda apa sih sebetulnya di Indonesia sama di luar negeri? Kayaknya jagoannya orang Indonesia tuh selalu say yes ya. Jadi apapun yang diberikan kita tidak melawan gitu kan ya. Jadinya mereka juga happy sekali kerja sama kita. Karena kita selalu terbuka dengan segala macam perubahan. Karena pasti tentunya untuk acara sebesar ini tuh pasti perubahannya banyak banget. Dan last minute ya? Iya, jadinya harus dibutuhkan attitude yang positif dan juga say yes to everything sih. Tapi ini menarik loh, karena di zaman sekarang justru yes man itu quote unquote dilarang ibaratnya. Jangan sampai jadi yes man karena nanti kamu akan diinjak-injak sama orang-orang. Of course pasti ada limitationnya sampai ada boundariesnya ya. Iya. Nah tapi ternyata yes man ini juga kemudian bisa jadi bumerang in a good way ketika memang dilakukannya dengan cara yang baik juga, dengan cara yang positif. Dan ini terbukti dari dirimu dengan sebagai orang Indonesia yang oke, disuruh ini, oke mau, oke bisa gitu ya. Dan ternyata ya ini wujudnya, hasilnya. Keren ya. Ya. Wow, oke. Setelah itu dari Dubai kemudian kamu dapat link sampai ke Piala Dunia. Ini kan Piala Dunia kan siapa sih yang gak ngikutin gitu? Semua dunia. Bener, yang gak suka bola aja kita kan pada nonton merayakan pesta sepak bola. Yes, gitu. yes. Means semua mata tertuju. Nah itu gimana ceritanya? Masih sama dengan orang-orang yang sama juga sih. Karena yang freelancer di perusahaan tersebut juga memang stage manager kawakan di dunia gitu ya. Jadinya setiap mereka mendapatkan project apapun ya mereka akan menghubungi orang-orang yang emang mereka mau ajak kerja bareng gitu. Terus ya udah sampai ke sini. Dari orang Indonesia cuman kamu yang ditarik. Alhamdulillah. Keren Masya banget. Allah, tabarakallah. Tapi ternyata Semoga nanti akan lebih banyak lagi. amin. Nah itu dari Kawela. Gak usah terlalu banyak ini orang, udah gue bilang. Dia mah baik ya. Kayak Biar ada teman ngomong bahasa Indonesia. Karena biasanya yang lain tuh kayak orang Itali ngomong sama orang Itali, orang Meksiko Malaysia pasti Meksiko banyak. gitu. Iya, bener. Kayak sendirian. Saatnya diam. kamu belajar bahasa-bahasa lain. Betul Jadi kamu bisa banget, ikutan betul gosip sama banget. yang lain. Benar. Itu Meskipun memang. kadang jokesnya suka gak nyambung katanya ya kayak. Nah tapi kan katanya ini bukan pertama kalinya Kawela. Katanya dia udah bisa dance Brazil maksudnya. Itu pertanyaannya kan? Gimana Kak yang gitu? Waka-waka. Oh maka dia Beda, waka-waka. berarti bukan anak TikTok. Karena Beda. kalau anak TikTok dancing Kata dia Aku lihat. algoritmanya jauh ya, aku udah di US. Dia bilang gitu ya. Nah Kawela ini lanjut dong cerita. Jadi katanya kan bukan pengalaman pertama di Pildun ya. Tapi yang di Qatar juga udah pernah Iya, gitu. 2022. Nah dulu waktu di Qatar tuh apakah di only WNI juga atau sebetulnya waktu di Qatar mah ada teman Indonesia? Di Only juga. Di only juga. Ceritain dong Kak, ngerjain buat FIFA tuh seperti apa sih suka dan dukanya? Yang sangat menarik untuk seremoni sepak bola itu ya itu dia karena waktu setupnya harus cepet banget dibandingin sama kayak Asian Games ataupun Olympics. Biasanya itu setup stage-nya itu sudah dari berhari-hari berminggu-minggu sebelumnya gitu. Jadi kita bisa latihan di situ. Sedangkan karena ada limitasi dengan rumputnya nggak boleh ditutupin lebih dari 15 menit something like that kayak gitu. Jadinya kita memang bener-bener itu sih strict banget timingnya. Jadi itu yang latihannya itu justru malah lebih ke setup dan strikingnya. Berarti bongkar pasangnya gitu ya? Itu latihan yang lebih sulit sebenarnya untuk mencapai Waktu yang ditentukan. bagaimana caranya setup semua itu dalam waktu less than 2 minutes. Wow, berarti latihan bongkar pasang ya. Ayo guys 15 menit pasang ini dan bongkar ini. Yep. Gitu. timingnya soalnya yang Timingnya. dikejarnya kan.
Pengalaman dirimu ibaratnya kalau di Indonesia udah 10 tahun lah ya. Berkarir sebagai seorang stage manager, tiba-tiba sekarang ada di luar negeri sebagai seorang stage manager. Ada perubahan gak sih atau perbedaan yang kamu rasakan gitu? Kerja di Indonesia sama kerja sama orang luar? Mungkin serabutannya itu kali ya yang Gimana berbeda tuh? sekali. Kayaknya kalau misalnya di Indonesia seringkali stage manager itu pasti megang props juga, I kadang see. ngebantuin kostum gitu, terus udah kayak gitu. Casting jadinya, sedangkan kalau di sana tuh stage manager ya just doing stage manager job saja gitu. Orang props ada lagi, orang kostum ada lagi, ada ini gitu. Jadinya Job desk perubahannya lebih itu sih. saklek ya. Tapi itu sebenarnya quote unquote punten bagusnya kalau di luar negeri karena itu akan bikin kamu fokus sama kerjaan kamu kan. betul Sebagai banget. seorang stage manager ABCD-nya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Tapi memang ya resikonya timnya akan jadi tim yang besar karena Ya. semua orang punya job desk yang berbeda-beda. Nah itu dia balik lagi, kalau misalnya di Indonesia mungkin karena memang eventnya tidak sebesar itu, tidak mungkin meng-hire Sebanyak orang itu. sebanyak itu juga gitu. Jadinya tergantung kebutuhan sih gitu ya. Oke. Tapi enak banget jadi kamu ya. Kamu mau dikasih tim yang kecil bisa, tim yang gede juga sekarang bisa ya. Alhamdulillah. Mulai. Always alhamdulillah, Iya. bener banget. Apalagi yang bisa kita lakukan selain bersyukur ya kan ya Kawela ya. Dari Tapi situ aku dilihat-lihat belajar. Kawela ini pedes ya. Kenapa? Karena dia humble. Humble. Aduh. Pedes, humble. Jujur jungle ya. Alias hutan ya. Janggal. Kelamaan di luar negeri jadi mungkin Kak, udah lama gak denger jokes kayak gini kan? Iya kan? Tuh. Lu kangen kan? 2 Apa? bulan. Bener. Nah preparationnya seperti apa Kak? Dan dari Hamin berapa kamu tuh udah berangkat ke US sana? Kalau nggak salah 2 minggu sebelum opening ya itu berarti ya untuk latihan gitu. Jadinya itu dia akhir Mei kita berangkat latihan untuk opening dulu. Opening selesai, terus kita berangkat ke Philadelphia, latihan untuk Philadelphia, terus habis itu berangkat ke New York, New Jersey, latihan, closing, pulang. ih definisi jalan-jalan dengan Bener. sepatu rodaku Kak bener gak di Philadelphia sampai terkapar-kapar orang yang di jalanan gitu. Kebetulan hanya dari hotel ke stadium doang, jadi agak kurang jalan-jalan. Gak jalan-jalan. Iya. Kurang. Kata Kawela, jaga mulut Anda, saya bekerja di sana. Saya bukan traveling. Gitu. Tapi kan selama di sana, punten ya, ini correct me if I'm wrong ya. Bertabur bintang. Banyak. Nggak usah yang ada di stage ya. Yang nggak ada di stage duduk-duduk juga pasti banyak banget bintang-bintang. Kak sumpah gue kayaknya kalau jadi lu gue akan ngeliatin keluarga Beckham sih Kak. Iya kan? Dan itu yang paling menarik karena tahun ini Pildun ada halftime show-nya. Betul. Nah, Jadi itu- kemarin ada reporter kita, emang ditugasin ke sana sama Vivanya. Kasih tau dong dia Oh. dia sambungnya ke siapa? Nah, enggak, tar dulu. Ini dasar indie ya. Dia pertanyaannya gini, di saat pertanyaan masih banyak dia pertanyaan ini. Kak, selama di sana ketemu Moments we will all gini, warga ada ribuan jutaan. Ya masa dia is a nyari language spoken juga susah without ya. words. Terus jawaban dia enggak kalau aku nyariin tram gitu Kak. Karena ternyata Ada di closing. Nah Iya, iya, karena iya. di hari pertama langsung katanya nyari Trump di mana. Tapi gitu. kontrol masuk akal Kak, akan Presiden. gampang dilihat. Jadi presiden Amerika, ya acaranya juga di Amerika gitu. Jadi kan pasti mudah dilihat. Kalau nyariin Beckham, coba. Tapi kan segerombol sama Victoria dan anak-anak jadi kayak nggak mungkin. nggak Segerombolan juga mentereng. berempat. Yang satu kan udah gak diajak-ajak. Oh udah tahu banget nih. Lebih tahu dia. Tahu banget dia Kak. Makanya kalau gitu-gitu mah tanyanya ke dia Kak. Lumayan kalau Iya. gosip. Kak, tapi seru banget. Kau bahkan foto sama Tom Cruise katanya. Iya fotonya kan Iya. itu mana-mana. Viral. Biasanya tuh kita kalau kerja nggak memang dituntut untuk profesional, Iya. of course. Pasti kita nggak, emang udah nggak kepikiran sama sekali lah untuk foto gitu ya. Bahkan waktu itu soalnya aku nggak bawa handphone. Demi Terus lagu kayak Brandy. gitu dia bilang, nggak, lo ada yang kenal sama orang di sini nggak? Oh my God. Of course ngomongnya bahasa Inggris ya. So kind. Iya lah nggak mungkin kayak gini. Lo ada nggak mungkin lo itu ya. Iya benar. Dia ngomong bahasa Sunda juga apakah dia AA Tom Cruise gitu. Iya gitu. Terus kebetulan di saat itu lagi nggak ada yang kenal karena orang FIFA semua gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa pokoknya ambilin fotonya tapi pastiin untuk dikirim ke Wella. Merinding, Ya merinding ampun banget. baik Gitu. banget. Iya. I know he is Tom Cruise for some reason sih. Salah Iya benar. satunya ini Dia jadinya. kayaknya artis paling ramah yang pernah aku kerja bareng. Now it all makes sense ya kenapa lo nggak punya nih Kawela foto sama Bieber sama BTS karena memang nggak minta kalau ini mah lu punya juga karena ditawarin sama dia ya. Iya. Gitu. Silakan Iya, silakan iya. dari kelompok Saya mau pelatih. naik. Pasti mau nanya wanginya. Iya, demi Allah itu pertanyaan gua. Kalau tahu pertanyaan gua. Karena kakak udah ke 120 kayaknya yang lain. Sumpah ya, gue tuh penasaran banget kalau ini kan lagi di lapangan. Keringetan dong. Nggak terlalu sih karena memang nggak terlalu panas kemarin. Oh iya setuju Dan sih. udah kayak gitu, ini waktu itu kita latihannya sore banget.
Iya, kayak sekitar jam 5 sore. Iya, tapi tetap aja Kak, udah capek dia bangun dari Kak, pagi. tapi kan pasti. katanya di luar negeri gak keringetan, gak bau badan ya? Gini ya. Gini, Udaranya kecuali orang beda. Korea yang Tergantung, memang tidak ada iya. Udaranya penjar keringatnya. beda. Kalau yang lainnya tetap ada, ya kan? Kak, Tapi cobain deh. ya maksudnya gitu kan nggak mungkin. Jadi pertanyaannya kamu recognize gak at least parfumnya apa, tahu gak? Enggak, polos aja. Polos aja. Plain ya Kak ya? Menarik Gila, juga sih. sekelas Tom Cruise dia nggak pakai apa-apa. Mungkin pakai kali ya, cuman tapi subtle banget gitu, jadi enggak. Oh, benar-benar. Oh, atau mungkin kamu- harus gini banget. Enggak, atau mungkin dia juga fokus sama kerjaannya. Oh, bisa Atau jadi. enggak ini kan enggak tahu juga Dia sih. mau foto aja, dia kayak nggak usah nggak apa-apa. Iya, jadi nggak Kalau gue kan kepikiran. pasti kayak, ya elah, kita photoshoot bareng kali abis ini gitu. Ya masa cuma foto doang. Ntar ke Tom Cruise-nya kayak ulang-ulang gendut sekali lagi Gak gitu mungkin, kan. gak mungkin. Tom Cruise mau diapain aja juga ganteng. Lu Bukan, jangan dikasih. maksudnya kitanya. Wow. Kitanya kalau minta kayak foto sama Tom Cruise ulang ya satu kali lagi soalnya aku gendut. Nah mungkin Boleh gitu. dari kiri nggak? Dari kiri nggak? Angle-nya lebih ternyata bagus. aku di Iya. kanan nih gitu. Atau kan tiba-tiba pas lagi foto, timer. Kalau jadi Tom Cruise juga kayak, gue tuh disuruh ngitung apa gimana gitu. Nggak dulu. Disitulah Ya gue Allah. ngerti kadang beberapa artis dia yang megangin handphonenya biar cepet. Bener. Jujur, ketika lagi foto ini, apa yang kamu rasain? Deg-degan nggak? Enggak. Tuh lihat briefing lagi, aduh ya ampun disalamin. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah. Ini kaget juga karena teman ada yang nge-tag. Ternyata di posting sama akunnya FIFA. Demi apa disalamin? Iya. Heeh. Jadi makanya kaget juga karena kayak nggak kebayang kalau misalnya akan ada yang ngambil video sih. Iya, dan kamu menurut aku manajemen emosinya tuh bagus banget ketika ketemu sama superstar gitu ya Kak. Kayak tetap gue kerja gue gitu, nggak yang Makanya mungkin itu salah satu alasan juga kenapa kamu yang dipilih kali ya. Karena you're focusing on Kerja. what you're doing aja gitu loh. Karena aku pernah ketemu sama MC yang tiba-tiba di stage dia minta foto sama penyanyinya. Padahal dia MC, maksudnya kan harusnya lu tugas dulu gitu nanti loh. aja benar. Iya. Sering-sering kok ada yang kayak gitu yang bahkan partner MC aku tuh sampai bilang, aduh gue nggak bisa nih sama artis ini karena gue ngefans banget. Jadi nanti gue pasti akan ngeblank, gue minta lo take over. Sering-sering banget kayak gitu tuh. Iya, gitu. iya, iya. Kamu sepanjang ini nggak ada deg-degannya ketemu sama siapa gitu? Karena banyak banget ya, Shakira lah, Justin Justin Bieber loh, Bieber, Kak. BTS. Nggak ada semuanya. Iya. Atau Karena emang kayaknya ya karena emang kita lagi Karena lu nggak kerja pernah nonton gitu TV kan? kali ya. Oh nggak ya, maaf, Atau maaf, maaf, maaf. taunya kayak Arby. Justin Bieber siapa ya? Kak, kamu mau ditampar nggak Bercanda, sama bercanda, warga? Nggak, jadi tapi berarti kamu nggak clueless juga, tapi kamu lebih kayak nggak, gue lagi kerja profesional aja Iya, gitu betul. ya. Oke. Gila, ini belajar bagus. Benar. Kalau atmosfernya seperti apa Kak? Karena kan ini World Cup ya gitu. Dan aku sini ngelihat stadionnya itu sampai gue nggak percaya itu sampai layer atas tuh sepenuh itu. Iya, besar banget Heeh. memang. Itu kayak gimana sih Kak? Iya itu ya pertama kali pas ini perasaan yang aku rasakan waktu Qatar. Karena emang gak peduli sama sekali sama bola, gak pernah nonton, gak ngerti bola sama sekali gitu. Jadinya pada saat opening di Qatar itu setelah kita selesai, terus kita harus crossing lapangan untuk balik ke office. Cuma ngelihat antusiasme penonton yang segitunya itu sih yang bikin merinding banget. Jadi kayak mengerti gitu kenapa orang bisa sampai segitunya jauh-jauh dari negara manapun datang untuk nonton Piala Dunia karena memang something else. Oh, abis itu kamu berarti mau berburu tiket Piala Dunia Kak? Enggak mahal ya. Iya katanya kan itu sampai kalau dirupiahin 3 digit ya Kak, dan untuk yang paling atas gitu. Kata dia ngapain gue kerja capek-capek di sana. Justru gue mau kerja di sana, ngabisin di Indonesia. Nah gede tuh. Kalau gue belinya buat tiket lagi, nggak dulu. Kan siapa tahu nanti pas World Cup berikutnya gila gue pengen ngerasain lagi merindingnya. Tapi mungkin doanya mudah-mudahan gue kerja lagi di lagi, World Cup betul lagi. sekali. Bener-bener. Kak, ya. Iya. Kalau gue ya kan ada alasan pasti lu tuh dibawa-bawa sama gerbongnya mereka ini ya, kayak dibawa ke Qatar lah, dibawa ke lanjut lagi ke Amerika gitu. Apa sih pesan-pesan yang mungkin bisa bisa di-share gitu ya supaya ada di titik lu nih Kak Wela. Soalnya kan pasti ada etos kerja yang lo punya yang nggak dipunya sama orang lain, yang that's why you are chosen gitu loh. Kayaknya jangan berhenti bermimpi deh. Terus apalagi ya? Dan selalu say yes to opportunity. Jadi mungkin yang masih muda-muda ikutan volunteers tuh bagus banget sebenarnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu akan ketemu siapa, waktunya kapan, dan akan ngebuka pintu yang mana gitu. Jadinya pastikan dulu mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Karena kalau misalnya udah suka,
mau kerja secapek apapun akan nggak masalah gitu ya, karena ini bukan pekerjaan yang mudah juga secara fisik. Harus berdiri belasan jam di bawah sinar matahari gitu, kalau misalnya nggak suka pasti akan bete gitu kan. Jadinya pastiin dulu suka sama pekerjaannya, lakukan dengan sepenuh hati, dan udah sih nanti tinggal tunggu waktu. Kalau masalah kedisiplinan seperti apa Kak? Karena kan pasti ini another level juga ya. Ada nggak satu nilai yang kamu pegang ya? Semisal kayak masalah waktu deh, gue bener-bener nggak bisa. Apalagi kan ini tadi mainannya juga waktu ya, harus ngebongkar setup dan pasang lagi dalam sekian menit tertentu gitu. Ya. Ada prinsipnya seorang stage manager itu adalah ketika kita early itu berarti kita on time. Ketika kita on time itu berarti kita telat. Oh, Gitu. jadi lebih cepat lah dari on time. Betul, karena kalau misalnya kita bakalan menjadi orang yang pertama kali datang ke latihan dan akan menjadi orang terakhir yang pulang. Oke. Gitu. Mungkin aku bisa bilang terima kasih kepada Kawela karena di sini kita bisa belajar bahwa pekerjaan itu tidak hanya selalu di depan layar. Ada beberapa pekerjaan justru yang bikin di depan layar terlihat indah itu adalah orang-orang yang bekerja di belakang layarnya. And it's another show. And it's another show too. Iya, kalau misalnya ada kesempatan, misalnya ada musikal atau apapun itu, kalau misalnya bisa nonton backstage-nya kayak gimana, itu is another show. Ih, setuju banget sih. Kemarin juga kan ada salah satu artis yang nge-spill di backstage-nya dia gimana tuh ganti baju dan Betul. ganti rambutnya. Itu juga Iya. kan banyak orang yang baru tahu kayak wah ternyata se-tight ini gitu. Dan mungkin kenapa yang kamu lakukan sekarang justru ngebuka mata orang-orang di luar sana yang selama ini bermimpi kalau ya panggung itu isinya hanya yang ada di panggung. Padahal kan sebenarnya orang-orang di belakang panggungnya itu banyak banget sebenarnya yang bekerja untuk itu. Yeah. Dan ya dirimu berhasil membuktikannya, bahkan bisa sukses sampai ke mancanegara. Jadi aku mau ucapin terima kasih karena kamu membuka mata banyak orang di luar sana tentang sebuah pekerjaan yang sebenarnya banyak banget macamnya dan sebenarnya doable banget sampai bisa dilirik di mata dunia. Dan semoga bisa jadi karir ke depannya. Amin, Jadi orang-orang semua nggak hanya memandang sebelah mata tentang stage manager gitu ya. Dan semoga ada sekolahnya di sini. Oh, amin dong. Iya. Amin banget. Selama ini tuh harus keluar negeri terus ya kayak Iya. Atau otodidak. Oh, Iya, iya. Berarti kan learning by doing ya kalau otodidak. Satu lagi nih Kak terakhir. Bagaimana kamu menjelaskan pekerjaan ini kepada orang tua? Karena kan banyak yang kayak ini kan tentu penuh ketidakpastian ya, karena kan kita nggak tahu event adanya kapan lagi gitu. Nah itu tuh kayak gimana sih Kak untuk meyakini bahwa ya emang ini juga sebetulnya ada prospek karirnya juga gitu. Emang sulit sih awalnya, cuman tapi kayaknya begitu melihat hasilnya jadi bisa lebih mengerti gitu ya mereka. Again being a freelancer itu is not easy. Ya. Karena ya itu dia, kita tidak bisa memprediksi hidup kita ke depannya gimana dan nggak tahu akan dapat kerjaan kapan. Cuman tapi ya yakin aja sih memang kalau udah rezeki nggak akan kemana. Nice. Betul. Dan untuk aku dari kacamata seorang MC yang hidupnya juga bersama dengan stage manager gitu ya. Aku tuh cuma mau bilang kalau pekerjaan stage manager itu gila. Kalian tuh luar biasa banget. Kalian tuh bisa jadi damkar buat kita. Karena kalau ada klien mau ngomong apapun emang harus lewat kalian dulu supaya nyampe ke kitanya. Kita semuanya tahu gitu ya. Itu satu jadi damkar. Dan yang kedua kita tuh ngomongin masalah waktu dan lain sebagainya itu ada di tangan stage manager. Jadi stage manager itu sebenarnya yang pusingnya setengah mati karena dia harus ngatur segala sesuatunya. Sedangkan kita yang cuman quote-unquote ngebacot doang ini, kemudian harus bisa mengejawantahkan supaya orang tuh paham apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Setuju. Jadi memang pekerjaan dirimu tuh sangat tidak mudah, tetapi kamu melalui dengan sangat baik dan thank you banget loh, kamu satu-satunya orang Indonesia yang kemudian hadir menjadi senior stage manager Keren. FIFA World Cup 2026 guys. Wela Hatta. Yeay, Keren, dan keren. lagi-lagi gue melihatnya orang-orang kayak Kawela ini di tengah kerjaannya yang hektik banget tuh selalu sosoknya tuh yang tenang kayak gini loh yo. Iya, Karena mungkin itulah mereka bisa handle the situation ya. Padahal mungkin mereka gak tidur guys. Itu juga maksud gue gak masuk akal Kak. Gimana bisa lo tuh gak tidur tapi lo bisa fully present ya. Ketika di hari H tuh lo harus fokus, lo harus tadi berdiri belasan jam, berjam-jam gitu. Itu another level. Kata dia gini, ya itu kenapa kerjaannya jangan banyak-banyak, fokus aja. Stage manager, jangan satu nama yang lain. Kalau satu nama yang lain, pusing. Puspa. Aku juga vote itu sih Iya. ya. Setuju. Kamu terima kasih banyak ya. Terima Udah kasih hadir banyak. kesini. Di hari Terima kedua kasih kamu menyentuh tanah Indonesia ini kembali, kamu mau hadir bersama kami di Detik Pagi. Abis ini mau makan apa lagi Kawela? Bakso kali ya. Belum bakso. Tadi kemarin udah nasi Padang. Oke, checklist satu-satu ya. Gue liat-liat semua makanannya Barack Obama akan kamu icipin ya. Bakso, Nasi sate, goreng. nasi Nasi goreng goreng, belum tuh. nasi padang, ya kan? Iya, iya, iya. Ya selamat mencicipi makanan-makanan yang seru deh, selamat Terima beristirahat kasih. karena tentunya kamu makan butuh banget.
setelah jet lag dari sana ya. Itu dia ya. terima kasih. Detikers itu tadi salah satu Serikandi asal Indonesia yang sudah membanggakan. Mudah-mudahan kamu terinspirasi ya. Gini dong ya, hari Senin memulai minggu tuh dengan cerita-cerita inspiratif. Salah satunya ada Kawelah yang sekali lagi thank you banget udah bersedia untuk mampir ke sini. Tadinya aku kira tuh masih di US loh dan kita akan virtual. Iya. Ternyata udah di Jakarta ya. Dan nanti kita akan hadirkan lagi tentunya sosok-sosok inspiratif lainnya. Nanti juga kita bakal ngebahas bola lagi karena kan kita udah masuk ke pekan Piala AFF guys ya. Beres Piala Dunia buat kita yang di Asia Tenggara terbitlah Piala AFF ini. Jadi ntar kita akan bahas sama salah satu redaktur dari Detik Sport. Itu dia. Kawelah kita punya tagline, mohon izin. Mungkin kamu kayak, aduh gue dikerjain nih. Tapi Biar ikutan. stretching aja Oke. dikit Kawela. Tagline-nya gini, detik pagi. Jangan tidur lagi. Oke, Iya, iya. Harus Sebelum- ada Nah, gitunya sebelum juga. kamu panik, Bebas. kamu bebas gerakannya. Nggak Harus usah ada- dua-dua kayak, Gak kayak wiper gak harus. Tapi ada gerakan yang penting gitu. Tiba-tiba kayak Alpha Plus Dancer juga enggak juga. Iya, iya. Bebas kok gerakannya Oke, oke. gitu ya. Aman? Insya Allah. Lihat level ketenangan dia tuh ya. Kalau dikasih kayak, oh kamu beruntung banget, alhamdulillah. Kalau bisa insya Allah gitu. Karena kalau kita kan tiba-tiba ada tamu lewat depan kita ya udah, "Wah!" Nah kalau dia kan kayak, halo. Gitu, Iya. beda. Kalau kita kan levelnya. udah tremor ya. Iya, kaki leklok. Ya kan? Iya, iya, iya. Lutut lepas Iya. gitu. Detikers, abis satu ini akan ngobrol lagi tentang informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Detik Pagi. Jangan tidur.